Toyib ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kanda Entertainment. Channel yang membahas seputar edukasi mengenai dunia per YouTubean. Di sini tentunya saya kembali lagi ya guys ya. Untuk kalian semuanya saja dengan membawakan tema atau judul baru seputar edukasi YouTube. Di sini saya setiap harinya insya Allah untuk konsisten ya mengupload ya, dan saya niatkan untuk berbagi ilmu ya kepada kalian semuanya. Kita sama-sama saling belajar, sama-sama saling sharing ya, sama-sama saling berdiskusi aja ya guys ya, karena di sini juga saya sebagai konten kreator pemula ya. Dan di sini untuk kalian semuanya saja yang nonton konten di channel saya, bagi yang belum subscribe ya guys ya, yuk untuk segera di subscribe ya guys, karena subscribe itu mudah guys, tinggal klik tombol subscribe ya. Dan juga jangan lupa guys untuk selalu senantiasa menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari channel Kanda Entertainment ya. Tema atau judul yang saya bawakan pada kali ini ialah 3 cara biar tetap produktif bikin konten YouTube ya, walau sedang hektik atau sibuk ya. Apa tadi? 3 cara biar tetap produktif bikin konten YouTube walau sedang hektik atau sibuk ya. Bagaimana sih caranya ketika kita nih fokus bekerja kan ya? Pasti bagi kalian ya yang konten kreator itu nggak profesinya kan nggak hanya konten kreator dong, pasti ada juga yang pekerja gitu kan, jadi guru, kerja kantoran, kerja pabrik, atau kerja-kerja lainnya gitu kan, pasti sibuk dong meluangkan waktu untuk bikin konten gitu kan, yang maksudnya konten apa, biasanya orang yang bikin konten tuh biasanya yang sampingan, biasanya pasti harus benar-benar mencari waktu kosong, waktu luang untuk bisa dimanfaatkan untuk membuat konten di kala-kala kesibukan urusan pekerjaan, urusan rumah tangga, dan urusan-urusan lainnya ya guys ya. Nah, bagaimana sih caranya ketika kita sibuk tapi kita diusahakan membuat konten gitu kan? Ya, pasti ada dong. Jadi, untuk tetap ya memproduktif membuat konten YouTube saat sibuk, saat hektik, Anda juga bisa menggunakan sistem perencanaan mingguan. Ya, bisa itu. Jadi menyesuaikan ide konten dengan waktu luang seperti vlog seharian ya, vlog seharian, daily vlog, atau review singkat itu juga bisa, dan memanfaatkan waktu secara efisien seperti membuat skrip atau riset saat tidak punya waktu penuh ya. Jadi seperti itu guys ya cara-caranya. Jadi yang pertama itu buat sistem perencanaan mingguan ya, buat jobs ya. Jadi fokus pada perencanaan di awal minggu, alokasikan misalnya 1 minggu nih, atau beberapa hari misalnya, atau beberapa jam lah untuk merencanakan membuat ide konten ya, yang dalam jangka waktu seminggu ya, dan juga minggu-minggu berikutnya. Itu jadi kayak ada timelinenya gitu lah guys ya, ada jadwal khususnya gitu kan. Nah, selanjutnya jadwalkan waktu untuk produksi itu membuat videonya, alokasikan waktu khusus ya, waktu kosong lah, waktu luang kalian di jadwal-jadwal tertentu untuk merekam atau mengedit meskipun hanya sebentar ya. Nah, ini merupakan kunci konsisten adalah dengan adanya jadwal-jadwal yang teratur ya, yang terjadwal, yang tersistematis. Nah, selanjutnya siapkan cadangan konten. Jadi rencanakan konten untuk beberapa minggu ke depan, ini akan membantu tetap produktif
Anda semuanya dalam membuat video ya. Jadi walaupun di sela-sela kesibukan kalian dalam bekerja gitu kan, karena kesibukan tersebut kan menghambat kita dalam memproduksi atau membuat konten ya kan, bener nggak sih? Bener dong. Nah itu, jadi kalian harus pinter-pinter cari waktu intinya. Nah yang kedua guys, apa guys? Pilihlah jenis konten yang efisien dan relevan. Jadi ada ininya. Di nomor 2 ini juga terbagi dari beberapa faktor ya. Nah, nomor 2 yang pertama, manfaatkan ide konten sederhana. Jadi pilihlah ide yang tidak memerlukan banyak persiapan seperti daily vlog harian gitu kan. Yang seputar kegiatan sehari-hari lah ya, di ini aja direkam gitu kan, di videoin itu nggak masalah guys ya. Juga review produk yang sudah ada atau tutorial sederhana mengenai apapun itu. Selanjutnya fokus pada topik hangat ya, atau pengalaman pribadi juga itu boleh, sangat boleh. Konten yang relevan dengan pengalaman pribadi atau tren terkini bisa dibuat secara cepat karena Anda sudah memiliki passion atau keahlian dan informasi mengenai hal tersebut ya. Selanjutnya juga buatlah konten yang relatable ya, relatable ya. Apa sih? Konten yang menceritakan tentang keseharian, pengalaman pribadi atau tips and trik seringkali untuk membutuhkan banyak sumber daya dan mudah dibuat. Nah, nomor 3 ini nomor yang terakhir guys, cara yang terakhir guys. Nah, jadi gunakanlah waktu secara efisien. Jadi manfaatkanlah waktu luang dalam membuat konten gitu kan. Jadi gunakan waktu istirahat di sekolah atau kantor untuk memikirkan ide konten, membuat catatan, atau bahkan merekam cuplikan pendek ya. Dan juga buat daftar poin sebelum merekam ya. Dengan memiliki daftar poin penting sebelum merekam, proses pengambilan gambar akan lebih cepat dan terarah dan teratur gitu kan. Nah, yang terakhir ini di poin ketiga ialah optimalkan setiap konten itu menjadi konten yang terbaik ya. Pastikan setiap video ini sudah dioptimalkan dengan judul, deskripsi, dan tag yang relevan ya, yang memiliki arti dan makna, serta thumbnail yang menarik perhatian para penonton. Hal ini juga merupakan sangat membantu video Anda lebih mudah ditemukan dan memiliki dampak jangka panjang tanpa perlu terus-menerus membuat konten baru. Ya. Jadi ini saja guys yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Semoga kalian semuanya yang menonton video ini diberikan kemudahan dalam segala urusannya, diberikan kemudahan dalam segala aktivitas urusan pekerjaan dan rumah tangganya, diberikan kesehatan, diberikan panjang umur. Wabillahi taufiq walhidayah, warridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys ya. Di video-video selanjutnya saya selalu menyajikan kepada kalian semuanya, khususnya penonton baru di channel ini ya, seputar edukasi YouTube ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang salah kata dari saya, mohon dimaafkan ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys next time ya, di video-video selanjutnya.